Terima kasih Pak RW. Ternyata Pak RW itu diurut kemarin satu saudara sama saya. Satu saudara. Padam. Bapak lain ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di samping nggak ada suaranya, samping. Tiduran kayaknya. Jangan-jangan lagi selonjoran ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Bapak Bambang sekeluarga. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Baitul Ittihad Akhinal Kiram Al-Ustadz Agus Saiful Anwar. Yang kami muliakan Ustadz Wahyu Ginanjar, Ustadz Eka Wahyu Ginanjar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Akhinal Kiram Al-Ustadz Sukaidi, Akhinal Kiram Al-Ustadz Suhendar, Al-Ustadz Suwarno HS. Ada HS-nya? Nggak ada. Al-Ustadz Ponidi. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan RW 015 Bapak Awaludin Arif, dan Ketua Lingkungan RT 03 Pak Haryanto, dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini walaupun gerimis tapi panas. Walaupun panas, tadi turun hujan. Mudah-mudahan kedatangan kita dalam rangka memenuhi harapan Sohibul Bait, mendoakan Ananda Rafelia pada malam hari ini di hari yang ke-40 atau 40 hari yang lalu telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan iringan doa dan bacaan kita yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama menjadi amal soleh untuk Ananda tersebut. Salawat sering salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat dan dipertemukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pada yang berbahagia ini saya tidak panjang kalam, hanya ingin menyampaikan sebuah rahasia. Tapi tolong jangan disampaikan ke yang lain. Ini rahasia. Ya, ini rahasia. Apa sih mati itu? Nah, nih. Jadi kalau kita yang sudah tahu hadir di malam 40 hari ini, insya Allah kita ntar nggak kaget. Ya. Yang tidak hadir, yang tidak tahu, dia kaget, udah biarin, jangan dikasih tahu. Kenapa? Karena mati itu adalah wajib, bukan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi yang namanya wajib, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti mati. Yang pintar mati,
yang bodoh mati. Yang di kota mati, yang di kampung juga mati. Yang kredit rumahnya mati, yang beli cash juga mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Semuanya pasti bakalan mati. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Menurut dokter jantung di Jakarta, karena saya temennya orang medis, Pak. Pak Ruki, itu doang atuh. Pak Ruki doang atuh itu teman satu-satunya yang orang medis, yang lain nggak dikenal. Menurut dokter jantung di Jakarta mengatakan sebelum orang meninggal ada 3 tandanya. Yang pertama yaitu Allah kasih orang tersebut lemes. Lemesnya yang tak terhingga. Jadi kalau malam hari ini ada di antara kita lemes, nah itu tanda udah. Ya, aduh lemes banget. Ya, nggak usah takut, nggak usah nangis. Pasti bakalan. Itulah tanda yang pertama, lemes. Kenapa Allah berikan kita lemes ketika mendekati ajal kita? Supaya tidak bisa kabur. Supaya nggak bisa kabur. Coba kalau nggak dikasih lemes sama Allah, tetangga teriak-teriak, Pak, tolong pohon saya lari. Kenapa? Israel lagi nyampe rumah saya. Kalau nggak dikasih lemes, dia kabur. Nah, yang kedua, setelah lemes ini kemudian sesak nafas. Sesak nafas. Karena pompa dari jantung ke paru-paru ini oksigennya sudah sedikit. Pernah sesak nafas? Ya begini nih. Nah itu Pak, kalau sudah sesak nafas seperti itu tanda-tanda kedua. Tanda-tanda kedua sesak nafas. Setelah lemas, kemudian kita juga sudah sesak nafas. Hal yang ketiga yang dirasakan oleh orang yang menjelang ajal yaitu haus. Haus yang tak terhingga, luar biasa hausnya. Seperti orang ngopi belum kelar udah suruh ngomong, haus. Ngopi belum kelar sudah suruh ngomong. Ini hausnya tak terhingga, luar biasa. Nah, kalau 3 kriteria ini sudah ada dalam seseorang, kemudian Allah matikan otaknya terlebih dahulu. Sudah tidak ingat segala macam hal. Anaknya yang di samping dia, istrinya yang di samping dia, tetangganya yang lagi musab-musab, udah nggak kenal. Ini sudah mati otak, atau yang disebut dengan gomaratul maut atau syakaratul maut. Nah, disinilah baru manusia terbagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kepada siapa? Malaikat yang mencabut nyawanya dengan sangat keras. Kayaknya orangnya nggak ada. Jadi bukan orang sini, orang sono, nggak ada, nggak kelihatan. Nah, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut yaitu kepada orang-orang yang beriman. Makanya tadi sudah disampaikan dalam muqaddimah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Apa tujuannya? Ujiannya ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Bukan orang yang paling baik ibadahnya, bukan. Tapi orang yang paling baik amalnya. Amalnya bagaimana? Yang sesuai dengan keadaan. Waktunya sholat, jadi berarti dia sholat. Ketika kerja bakti, wah saya makan ustaz, perlu kerja bakti. Salah begitu. Karena yang terbaik adalah amal yang paling baik ini yang sesuai dengan keadaan. Kalau waktunya gotong royong, kita gotong royong.
Ketika kerja bakti, kita kerja bakti. Jangan orang kerja bakti dia iktikaf, ketika orang-orang sholat dia kerja bakti sendirian di rumah. Salah. Jadi yang dimaksud ahsanu amala, orang yang paling baik amal ibadahnya, yaitu orang yang sesuai dengan keadaan. Misalnya masjid mengadakan kurban, bareng-bareng kita bantu. Ini sesuai dengan keadaan. Alhamdulillah kalau di lingkungan kita, di lingkungan RW 15 masih banyak para alim ulamanya, termasuk guru kita Ustadz Supaidi, Ustadz Agus, Ustadz Eka Wahyu Ginanjar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kesuksesan kita ketika lingkungan kita dijaga oleh Allah ini berkat orang-orang yang beriman, berkat orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Bahkan Imam Muhammad bin Ibnu Al-Munkadir, beliau mengatakan innallaha la yahfazu birrajulis shalih. Allah akan menjaga karena faktor seseorang yang soleh. Satu orang aja nih yang soleh, Allah akan menjaga waladahu, anaknya. Ketika kita menjadi orang yang soleh, insya Allah Allah pasti akan menjaga anak kita. Bukan hanya anak kita, wa walada waladih, anak cucu kita. Bahkan menurut Imam Tabrani dijaga sampai 7 turunan. Jadi kalau kita sekarang hidup kita tenang, hidup kita nyaman, hidup kita berkah, sukses, kita yakin ini adalah berkat doa-doa orang tua kita yang selalu mendoakan keturunannya. Setelah yang dijaga oleh Allah anaknya, kemudian keturunannya, wa dzurriyyatahu, dan wilayahnya, allati haulahu, yang berada di sekitarnya. Ini kita di RW 15 masih banyak orang yang doyan sama ibadah, masih banyak orang yang alim ulama. Ini memberikan keberkahan untuk lingkungan kita. Makanya nanti ketika kita bergaul dengan para alim ulama, bergaul dengan orang-orang alim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita pun terbawa menjadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, nggak di kampung, nggak di kota, yang namanya ceramah kalau udah amin berarti selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Abinal Karom Al-Ustadz Ihwanuddin yang telah menyampaikan tausiahnya, tausiah agama. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjalankan untuk kesehariannya. Para bapak, para jamaah semuanya, marilah sama-sama kita takdimkan dengan doa. Namun sebelum doa, dan saya selaku pembicara, apabila ada kata-kata yang kurang tersusun, kurang berkenan di hati para jamaah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah para jamaah kita aminkan, kita sama-sama mengikuti, kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Eka Wahyu Ginanjar. Waktu kami persilahkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada saat ini. Amin. Kita sama-sama berniat pada kesempatan ini untuk mendoakan almarhumah dari Adinda Fedia binti Bambang Yulianto
Semoga agenda kerja diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bekal untuk orang tuanya. Nah, insyaallah ini Mas baru remaja ya. Insyaallah menjadi bekal untuk orang tuanya. Semoga keluarga dari Bapak Bambang Yuli Winarko juga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman. Begitu pula kita sama-sama Pak Bambang Yuli Winarko meminta untuk mendoakan almarhum Bapak Suinyo bin Surip, Bapak almarhum Arif Wiwit Sahyono bin Suinyo, almarhum Winanto bin Suinyo, almarhumah Maria binti Marjuk, almarhum Suhada bin Asmawi, almarhum Ujan Erwan bin Salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa adkhilna jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna wa sa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.